Kalau di Mutiara Property banyak nggak sih yang KPR di BCA? Wah, banyak dong, Kak. Kan pasti kamu tahu kan datanya. Ya banyak, terus profilnya juga bervariatif. Dari Masa? yang milenial, Gen Z, itu semua akadnya di BCA. Oke, saya kasih tipsnya nih, Kak. Kenapa sih kita harus beli rumah sekarang? Karena sebenarnya rumah itu adalah long term investment atau investasi jangka panjang. Hai, kembali lagi di Ngobrol Ringan bersama Mutiara Property. Nah, kali ini aku akan membahas soal KPR dan properti. Bagi kalian yang pengen punya rumah, apartemen, and properti lainnya, yuk mari gabung kita bahas sedetail-detailnya. Nah, kali ini aku gak sendirian. Aku pasti ditemenin sama orang yang menurutku dia paling masih muda, cantik, pinter, pekerja keras. Nah, ini dia Melinda, spesialis KPR dari Bank BCA. Hai Mel. Hai Kak Ayu. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih banget loh udah di-invite dalam podcast Mutiara hari ini. Makasih banget loh kamu udah mampir di Mutiara Property. Iya, Tadi gimana perjalanan? Aduh, tadi tuh jujur ya, waktu di jalan menuju tempat ini saya ngantuk, lesu, ya masih pagi banget ya Kak ya. Tapi pas masuk kawasan The Mutiara Lagoon itu rasanya kayak adem ya. Lagi di Bali ya. Saya sempat terbingung, padahal udah sering banget pergi ke sini, udah banget mampir ke sini, tapi feelingnya selalu dapat warmness-nya, hangatannya, ketenangannya, berasa liburan gitu Kak. Saya langsung berasa lagi liburan sih. Iya, jadi langsung sih. Semangat sih saya Kak. Bener-bener. Karena kan Mutiara Lagoon ini adalah konsep pertama kali resort di Makassar. Jadi awalnya itu kita punya ide seperti ini karena awalnya itu pandemi loh. Nah, pandemi itu kan banyak sekali orang WFH di rumah. Nah, makanya kita munculkanlah untuk ide-ide yang gimana sih orang bisa kerja di rumah, tetap nyaman, tetap dapat bersama keluarga, nggak stres. Nah, muncullah ide The Mutiara Lagoon ini, the first resort home pertama kali di Makassar. Wow. Makanya pada saat launching, kemarin launching datang nggak sih? Datang dong. Ya, pada saat launching itu kan semua orang antusiasnya sampai ngantri-ngantri ya, sampai ngantri-ngantri saya termasuk tuh. Iya, sampai ngantri-ngantri pengen lihat rumah contoh, ini tipe aja, dan ternyata tuh eksklusif di sini tuh cuma sedikit banget tipenya. Nah, bahkan tahu nggak, waktu sebelum launching itu ternyata kita itu udah waiting list gitu loh, banyak banget yang mau lihat, tapi kan kita nggak boleh kalau nggak launching, biasa kan begitu kan. Jadi kita tuh sampai yang ternyata antusias orang untuk lihat tipe di The Mutiara Lagoon ini sangat excited banget. Tadi waktu pertama kali masuk gimana rasanya? Rasanya tuh kayak langsung mau tinggal di sini sih Kak. Senyaman itu. Tapi kan udah niat kan? Udah dong. Udah niat Siapa sih Kak yang nggak niat kalau lihat ini? Kita udah dengar-dengar, katanya Melinda mau ambil tuh rumah di The Mutiara Lagoon gitu. Kok bisa betul-betul kedengaran ya? Iya. Iya, semoga terrealisasi dengan cepat, karena unit kita itu sebenarnya yang tahap 1 aja kan udah habis. Kemudian kita buka itu di tahap 2 yang sebenarnya kita ada dua ukuran nih. Ada 2 tipe, backyard sama garden. Terus ukurannya 8, 15 sama 7, 15. Nah, tahap 1 itu sudah habis. Nah, tahap 2 yang 7x15 itu juga sudah sold out, habis. Cepet banget ya Kak ya habisnya. Nah, sekarang ini tinggal ada sih tahap 3, tapi nggak banyak lagi. Makanya kalau mau ambil cepetan. Limited edition ya Kak. Edition, karena eksklusif hanya 73 unit saja. Wow. Terus keren. Kan lokasinya kan juga nggak jauh kan, dari Perintis cuma 200 meter, terus ke bandara deket, terus ke tol juga langsung akses, masuk tolnya deket. Jadi menurutku tidak ada alasan untuk tidak ambil unit di Mutiara Property. Iya, kan udah terbukti Kak. Baru jual udah sold, Semoga saya dapat ya Kak ya. Amin. Ditunggu ya. Amin. Nanti kan bisa proses sendiri di KPR BCA. Betul. Oke, gimana nih Kak Ayu? Hari ini kita mau ngobrol apa nih? Nah, sebenarnya hari ini itu saya itu banyak kegelisahan ya, karena kita kan beda generasi ya. Aku kan generasi milenial, kamu generasi Gen Z ya. Iya, Gen Z. Iya, kalau Gen Z tuh kayak lebih satset, cepat ambil keputusan. Terus nyadar nggak sih kalau Gen Z tuh kayak Iya sih, saya setuju. Makanya kita yang milenial ini yang orangnya banyak mikir, kemudian orangnya juga mau cari aman, itu kayak yang
ngerasa ketinggalan nggak sih? Ngerasa ketinggalan ya. Makanya sekarang ada tips nggak sih kenapa kita itu harus beli rumah sekarang? Kemudian proses-proses di bank itu ribet nggak sih? Oke, saya kasih tipsnya nih Kak. Kenapa sih kita harus beli rumah sekarang? Karena sebenarnya rumah itu adalah long term investment atau investasi jangka panjang. Dimana kalau kita menunda-nunda untuk membeli rumah, kan harga terus naik ya. Apalagi di Mutiara ya, naik terus harganya. Jadi kalau kita ada rejeki, ada dana, daripada dananya kita menggunakan di hal lain, mending kita pakai untuk DP rumah dan kita beli rumah dari sekarang. Karena kita nggak tahu 2-3 tahun, 5 tahun ke depan harganya seperti apa. Nah itu dari segi tadi nih, kenapa kita harus beli rumah dari sekarang. Tapi benar banget loh, di Mutiara itu kita itu nggak per tahun naik rumah, tapi per progres bisa, kemudian 6 bulan sekali juga bisa. Jadi memang harga itu benar-benar cepat naiknya. Sesignifikan itu dan Terus secepat itu. kita itu juga kadang-kadang ya mungkin ada beberapa customer itu yang trauma. Jadi kalau misalnya kita kasih masukan misalnya Pak ambil sekarang aja karena kan harga bulan depan udah naik. Terus ada beberapa customer tuh yang bilang aduh itu bahasa marketing aja tuh pasti nggak naik, pasti cuman bahasa marketing aja gitu. Padahal enggak. Jadi bener ya di Mutiara itu bener-bener setiap progres itu pasti naik harga. Wow. Nah bahkan bisa saja 6 bulan sekali itu naik harga. Nah saking excitednya banyak peminat dan bener-bener tipe yang kita keluarkan tuh sangat variatif dan banyak. Jadi semua customer yang datang itu harusnya punya jawaban dan bisa pilih segmen mana yang dia mau. Oke. Oke, nah tadi nih Kayu ada tanya, ribet nggak sih mengajukan KPR di BCA ya? Bener. Saya fokusnya mungkin di BCA ya Kak ya. Betul. Kalau di BCA ribet atau enggaknya sebenarnya kita simple sih Kak. Cukup untuk melampirkan 3 dokumen aja. 3 aja? 3 aja, tapi 3 ini ada nih fokusnya. Yang pertama itu dokumen pribadi, KTP, NPWP, kartu keluarga. Kalau pribadi kan semua pasti punya. Iya, semua pasti punya. Nah, yang kedua itu dokumen pekerjaan. Misalnya yang mengajukan itu adalah dokter, dilampirkan surat izin prakteknya. Betul. Atau contohnya pengusaha, pemilik PT atau CV, itu dilampirkan dokumen-dokumen usahanya. Yang ketiga itu dokumen financial atau rekening koran. Betul. Itu aja. Nah, jadi sebenarnya mengajukan KPR itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Betul. Namun terkadang memang dengan banyaknya user nih, kan tipe user, tipe orang, setiap orang beda-beda. Betul. Apalagi yang di Mutiara ya Kak, Betul. beda generasi dari Gen Z, milenial, semuanya tertarik dengan Mutiara. Nah, kedua generasi ini sangat berbeda juga dari cara mereka mengumpulkan berkas dan dari caranya kita menjelaskan ke mereka juga itu perlu effort yang berbeda. Betul. Untuk kedua user ini, gitu Kak. Betul. Dan itu menarik sekali loh. Karena untuk kami ini yang mungkin ya ada beberapa orang yang baru pertama kali pengen punya rumah, itu pasti kan udah mikir, aduh nanti ribet nggak ya berkasnya, aduh nanti aku di approve nggak ya, aduh padahal belum pernah coba. Jadi dengan informasi ini semoga yang menonton video ini bisa tahu bahwa mengajukan KPR itu tidak serumit yang kita bayangkan begitu. Jadi hanya cukup 3 berkas aja tadi ya, berkas pribadi, berkas usaha, pekerjaan, financial. Nah itu udah bisa tuh punya rumah gitu. Nah Mel, di KPR itu kan ada istilah, ada namanya fix, floating, sama cap. Nah biasanya banyak nasabah kita itu yang kebingungan tuh. Nah pada saat floating itu kan biasa cicilannya berubah ya. Nah itu biasanya dia tuh ngerasa nggak dijelasin, ngerasa kenapa cicilannya berubah, kenapa dari awal kita nggak dikasih tahu kalau cicilannya berubah. Nah itu biasanya terjadi miss di situ. Nah bisa nggak jelasin apa istilah fix, floating, dan cap? Oke. Nah iya nih Kak Ayu, betul sekali ya. Terkadang tuh ada user yang kurang mengerti kenapa ya setelah periode tertentu suku bunganya berubah dan angsurannya berubah juga. Saya akan bantu jelaskan apa itu suku bunga fix, floating, dan juga cap. Jadi suku bunga fix ini adalah suku bunga yang berlaku tetap dalam periode tertentu. Contoh, saya mengambil pinjaman 5 tahun dengan pilihan suku bunga fix 3 tahun. Maka suku bunga saya tidak berubah dalam periode 3 tahun. Tahun 1, 2, 3 sama. Bunganya sama. Anggap bunganya 3,68%. Nah, itu berlaku tetap selama 3 tahun. Itu suku bunga fix. Nah, bagaimana dengan suku bunga floating? Seperti yang tadi saya jelaskan, fix selama 3 tahun. Nah, kan masih ada 2 tahunnya nih. 2 tahun ini adalah suku bunga floating. Atau suku bunga mengambang yang mengikuti suku bunga pasar atau kebijakan banknya itu sendiri. Sorry, saya potong. Kalau floating itu udah ditentuin belum sih berapa persen? Itu udah dikasih tahu di awal atau pada saat nanti pas floating baru tahu?
Oke, baik. Suku bunga floating dari setiap bank itu bervariasi, Kak. Berbeda-beda. Setiap banknya memiliki angka floatingnya sendiri. Namun suku bunga floating tidak bisa kita infokan langsung tetap di awal. Karena suku bunga floating itu direview setiap 6 bulan atau ditinjau, dilihat setiap 6 bulan sekali. Gitu. Jadi bisa berubah setiap 6 bulan. Jadi anggap ya suku bunga floating pada saat Bapak atau Ibunya mengajukan KPR, saat ini anggap ada di angka 11%. Nah, itu saat ini. Namun setelah 3 tahun berikutnya belum tentu masih di 11%. Bisa saja turun, bisa saja naik. Ada potensi perubahan setiap 6 bulan sekali. Itu suku bunga floating. Nah, sedangkan suku bunga cap, ini yang saya belum familiar apa ini. gitu ya? Iya, Cap kayaknya baru dengar. Baru dengar ini. Cap ini maksudnya apa gitu? Oke, suku bunga cap ini nggak berdiri sendiri. Suku bunga cap ini berdampingan dengan suku bunga fix. Jadi fix and cap. Betul, fix and cap. Jadi misalnya 5 tahun, ambil tenor 5 tahun, fix 2 tahun, capnya 3 tahun. Nah, yang tadi kan kayaknya masuk ke floating langsung nih. Iya. Cap ini sebenarnya floating juga, tapi istilahnya floating yang ada batas maksimumnya. Oh, jadi udah ditentuin. Udah ditentuin. Ambang bunganya berapa? Gitu. Batas tertingginya berapa. Okay. Namun misalnya batas tertingginya anggaplah di 8%, tapi suku bunga Bank Indonesia nanti atau suku bunga yang berlaku saat itu lebih rendah, di bawah 8%. Nah, kita berlakunya di bunga lebih rendahnya itu. Namun di saat bunganya lebih dari 8%, itu tidak akan melebihi 8%. Jadi dia floating tapi yang ada batas maksimumnya. Berarti bisa menguntungkan itu ya kalau fix and cap, fix 3 tahun, terus kita ambil 10 tahun, sisanya cap semua gitu bisa nggak? Nah, kalau yang ada di BCA, fixnya itu 2 tahun, capnya 3 tahun, Kak. Jadi misalnya ambil 10 tahun, itu nggak bisa ya langsung sampai lunas capnya gitu? Iya, jadi nanti di 5 tahun selebihnya masuknya ke suku bunga floating. Tapi tidak perlu khawatir, karena dari kami akan menjelaskan secara detail setiap perubahan suku bunganya. Ya, nah itu yang biasanya kita miskomunikasi Mel sama customer, karena kan ada memang customer tuh yang buru-buru, yang udah tahu semuanya duluan, jadi kita jelasin kita udah nggak terima gitu kan, pasti ada. Nah, begitu dia floating, dia akan ngubungin kami kembali, kemudian menanyakan, kok cicilan saya berubah ya, kok cicilan saya nggak sesuai ya. Udah dari awal saya maunya tuh dari 1 sampai selesai itu fix, flat gitu. Jadi pandangan dia tuh begitu. Ternyata di sepanjang perjalanan dia nggak terlalu perhatikan bahwa oh ternyata ada kenaikan suku bunga atau floating tadi gitu. Nah, ternyata di BCA itu ada nggak sih yang dari 1 sampai lunas itu fix? Oke, Kak Ayu. Jadi kalau di BCA itu kita harus tahu dulu nih dari usernya mau berapa lama jangka waktu pengambilan kreditnya. Anggap kalau 5 tahun ada sampai fix 5 tahun. Kalau 10 tahun ada juga fix 10 tahun. Namun gimana kalau ambilnya 15 ataupun 20 tahun? Gimana tuh? Nah, ini spesial untuk developer Mutiara Property. Kami khusus dari di Mutiara BCA, ya? Yes, dari kita tuh dari BCA ada fix berjenjang dan fixnya bisa sampai 20 tahun. Wow, itu jarang banget loh. Yes. Kita nggak membeda-bedakan bank ya, tapi memang sejauh ini yang saya tahu kalau memang fix dari awal sampai akhir itu kan jarang ya, kecuali memang ada bank tertentu lah gitu. Tapi ini di BCA baru pertama kali di Mutiara yang 1 sampai 20 tahun fix itu ada. Iya, tapi itu fixnya berjenjang sih, Kak. Fixnya berjenjang. Jadi periode. Tapi kan tetap menguntungkan. Ya, betul. Karena jadi kita tidak udah masuk, tahu. Tidak masuk ke suku bunga floating, Kak. Karena kita udah tahu kan dari 1 tahun sampai ke 5 berapa, nanti 5 ke 10 berapa, itu udah tahu ya. Oh, jadi saya baru tahu sih. Jadi memang harus sih beli rumah sekarang, karena benar-benar BCA ini memudahkan kita banget untuk memberikan fasilitas yang murah dan mudah. Yes, dan juga tentunya pasti sih, itu pasti, Kak. Jadi sebenarnya suku bunga kan yang tidak pasti itu adalah suku bunga floating. Betul. Karena tidak bisa ditahu lah nanti bagaimana. Namun kalau suku bunga fix berjenjang, itu kita sudah tahu nih, misalnya nanti sampai dengan tahun ke-15 ataupun tahun ke-20 itu maksimal suku bunganya ada di angka berapa. And this is special for Mutiara Property. Thank you. Wah, keren banget ya, bisa berjenjang sampai 20 tahun. Nah, ini untuk bagi milenial dan Gen Z, harusnya kalian nggak perlu takut lagi. Kenapa harus ambil KPR sekarang? Karena memang di BCA itu untuk Mutiara itu sangat memfasilitasi, memudahkan, dan memungkinkan untuk millennials kayak aku dan Gen Z untuk cepat bisa punya rumah dalam waktu dekat, tapi KPR-nya bisa panjang dan bisa tahu, bisa pasti cicilan yang kita keluarkan per bulan tuh berapa gitu. Dan betul, ini Kak. kan juga sifatnya promo ya. Jadi belum tentu juga nanti 10 tahun lagi akan mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi memang harus, karena ada momennya, ada unitnya, saran aku beli deh sekarang. Karena memang bener-bener
kalau aku sih tertarik ya, bener-bener sangat memudahkan dan membuat kita itu tidak berpikir lagi kenapa kita harus beli rumah sekarang gitu. Mel, kalau di Mutiara Property banyak nggak sih yang KPR di BCA? Wah, banyak dong, Kak. Kan pasti kamu tahu kan datanya. Ya banyak, terus profilnya juga bervariatif. Dari Masa? yang milenial, Gen Z, itu semua akadnya di BCA. Ih, keren. Oh, sebenarnya semua generasi tuh udah pernah proses ya di Bank BCA ya. Yes. Dan hampir pembeli kita tuh rata-rata juga semua generasi ada ya. Karena memang tipe-tipe kita yang kita suguhkan ke konsumen itu ada beberapa tipe. Jadi ada satu lantai, ada dua lantai. Makanya yang masuk di Mutiara Property itu harusnya punya solusi. Dia mau cari berapa, budget berapa, tipe apa, model apa, kita semuanya ada. Wow. Nah, contohnya yang kita sudah sold out itu, satu lantai itu rata-rata kita sudah sold out. Karena memang dari 200, 100, hampir 300 unit itu kita sudah sold out. Nah, makanya kita sekarang fokus sama yang dua lantai. Nah, yang untuk under 1 miliar, itu kita sudah hampir sold out, masih ada sih 1 atau 2 unit, tapi untuk ke depan kita sudah fokus untuk yang 1 miliar ke atas. Makanya kita terbatas ya. Iya, makanya kita ada launching proyek baru namanya The Mutiara Springs. The Mutiara Springs. Iya, itu udah pernah kesana belum? Udah dong, itu feels so Bali sih, Kak. Vibes-nya gimana? Kalau ini kan The Mutiara Lagoon kan resort home. Kalau di sana udah pernah masuk gimana vibes-nya? Udah sama sih kayak resort juga, dan itu feelingnya yang sangat-sangat mewah gitu, nyaman. Terus yang satu yang nggak pernah lepas dari Mutiara itu mengemas hunian yang sangat nyaman. Nyaman itu, ya? Kak. Nyaman banget. Pertama nyaman. Yang kedua layout yang kita suguhkan itu betul-betul yang dibutuhkan pada seseorang sekarang gitu. Jadi memang benar-benar yang berfungsi, kemudian open space, kemudian pencahayaan udaranya memang bagus gitu. Jadi semua orang yang datang sih semuanya suka, tapi balik lagi dia memang carinya budgetnya yang berapa gitu. Tapi rata-rata yang masuk dia pasti closing. Karena memang kita banyak pilihan, ada harga 1M sampai 3M. Jadi tergantung sih. Itu mau cari yang agak sempit ada, yang luas ada, yang sangat luas ada. Jadi bukan hanya dari usia, tapi dari segala tipe dan jenis itu banyak banget ya, Kak ya. Iya, bisa menjadi pilihan. betul. Saya tiba-tiba kepikir nih, Kak. Kalau masuk ke semua generasi, ke semua usia, saya tadi tiba-tiba dapat jargon tuh, Mutiara Property for all generation. Nanti boleh kita coba ya. Oke. Karena itu kayaknya ini deh, kayak unik banget. Ada dari saya juga ya, dari BCA pembelinya atau profile usernya itu bervariatif dari segala usia, dari Gen Z ataupun milenial, dan juga ternyata disupport juga dari banyaknya tipe rumahnya di sini. Tadi saya kaget gitu, Kak, dikit-dikit sold out, oh ternyata masih ada ya, Kak ya? Masih ada kan? Masih ada. Tapi dengan konsep yang terbaru lagi. Oke, jadi nggak untuk perlu khawatir ya. Nggak bisa dibahas ini, nanti kita bahas di next podcast. Iya, karena kan nggak perlu khawatir nih, masih ada. Benar-benar. Jadi nanti kita bahas lagi untuk yang The Mutiara Springs ya. Yes. Iya. Saya juga pengen dengar sih, tempat saya, Kak. Amin. Jangan sampai pindah ke lain hati dari Lagoon ke Springs. Atau ambil dua-duanya boleh juga. Aduh, saya bingung, tapi amin aja deh, Kak. Amin. Karena everyday is holiday kalau kita tinggalnya di Mutiara Property. Oke Mel, terima kasih. Kita ngobrolnya udahan dulu. Terima kasih informasinya yang cukup informatif, dan pastinya tips-tipsnya itu menyadarkan semua generasi kenapa saya harus beli rumah sekarang dan kenapa belinya harus di Mutiara Property. Pasti itu sudah kita jawab tadi waktu di video. Ada nggak tips untuk milenial sama Gen Z kenapa harus beli rumah sekarang? Oke, jadi untuk generasi Gen Z dan milenial, kenapa sih harus punya properti sekarang? Karena properti itu adalah long term investment, di mana nilainya akan selalu naik dan selalu meningkat. Dan tak hanya itu saja, jika saja kalian ingin mengajukan KPR, kita pun sudah bisa memberikan fix berjenjang sampai dengan 20 tahun. Jadi jangan khawatir lagi ya untuk suku bunganya, karena kami dari Bank BCA akan senantiasa membantu kalian. Oke Mel, sekali lagi thank you. Nanti kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Oke, thank you juga Kak Ayu. Nah, sebelum kita closing, kita sebutin jargon yang tadi yuk, Kak. Oke, ayo. 1, 2, 3. Mutiara Property for all generation. Bye-bye.